nothing. Be alright. Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Migration. Film ini bercerita tentang keluarga bebek yang sebelumnya tinggal di sebuah hutan, lalu memutuskan untuk melakukan migrasi ke suatu tempat yang sangat jauh. Di sana mereka pun mengalami berbagai macam masalah nih. Lantas berhasilkah mereka sampai di tempat tujuannya? Tanpa basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan pemandangan sebuah kolam dalam hutan yang sangat indah dan dihuni oleh keluarga bebek nih. Mereka nampak sangat bahagia, kecuali dua anak bebek yang bernama Dax dan Gwyn, yang sudah bosan berada di sana dan ingin terbang pergi. Hingga akhirnya mereka pun tertangkap oleh predator dan diserang. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah cerita yang didongengkan oleh Max, ayah mereka. Namun berbeda dengan ibu mereka yang bernama Pam. Di sana Pam menceritakan kisah tersebut dengan versi yang berbeda nih, bahwa tak semua predator itu jahat. Hal itu membuat Max dan Pam berdebat tentang cerita tersebut. What? Okay. I really need to get to bed now. So have we all. Keesokan paginya, keluarga bebek melakukan kegiatan bersama di sana. Mereka terlihat sangat senang kecuali Dax dan Gwyn. Suatu hari sekelompok bebek yang sedang migrasi datang ke tempat mereka untuk beristirahat. Dax dan Gwyn pun menyambut mereka. Lalu Dax mulai berkenalan dengan salah satu bebek yang bernama Kim. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Kim lalu mengajak Dax untuk pergi bermigrasi ke Jamaika bersamanya. Namun tak lama kemudian datang Max dan Pam menghampiri. Mengetahui hal tersebut, orang tua Kim mengajak keluarga Dax untuk ikut terbang bermigrasi bersama. Tapi hal itu ditolak dengan cepat oleh Max. Padahal Pam dan juga anak-anaknya sangat menginginkan hal tersebut. Apalagi saat mengetahui jika air di sana dapat bersinar. This is gonna be great. Oh gosh, that's... And tell the glowing water we said hi. Guess it's time for us to go. Singkat cerita, Kim dan keluarganya pergi melanjutkan perjalanan. Melihat hal tersebut, mereka yang kesal pun menyalahkan Max yang tidak ingin mereka keluar dari hutan tersebut dan melihat dunia luar. Max lalu berkata, jika hal itu sangatlah berbahaya dan hal itu sangat membuat Pam kecewa. Father who knows it's important for his kids to see other parts of the world. Come on, kids. Pada malam harinya tiba-tiba muncul Paman Dan. Ia pun lalu menyampaikan keinginan Pam dan anak-anaknya yang ingin melihat dunia luar. Di sana Paman Dan menasihati Max, jika ia terus-menerus egois dan memaksa keluarganya tetap tinggal, maka suatu hari keluarganya akan pergi tanpa dirinya. Dan akhirnya Max akan sendirian seperti dirinya yang tidak mau melihat dunia luar. Mendengar hal itu, Max pun akhirnya tersadar. Are you serious? Is this real? Jamaica? Yeah. Together? Yeah. Keesokan paginya, Max langsung membangunkan Pam dan juga anak-anaknya untuk bersiap-siap pergi bermigrasi ke Jamaika. Mendengar hal itu, mereka pun sangat senang. Saat ini Gwyn yang melihat Paman Dan lalu mengajaknya ikut bersama. Awalnya Paman Dan menolak, namun karena Gwyn terus memaksa, akhirnya Paman Dan ikut bermigrasi bersama mereka. Singkat cerita, perjalanan mereka pun akhirnya dimulai. Tidak lama setelah mereka terbang, tiba-tiba datang hujan badai yang mengharuskan mereka turun untuk berlindung di bawah jembatan. Saat mereka sedang berlindung, tiba-tiba muncul seekor bangau yang menakuti mereka. This is the kind of thing we'll remember. Bangau itu lalu memaksa mereka untuk menginap di rumahnya nih. Di sana mereka pun sangat ketakutan. Namun bangau itu tidak mengizinkan mereka pergi dan terus memaksa mereka untuk menginap di rumahnya. Mereka pun lalu menunggu sampai sang bangau tertidur dan secara diam-diam menyelinap pergi. Those were the good old days. Back to the nest. Looks like your last guest is still here. Sleep tight, bite. Akan tetapi bangau itu terbangun dan langsung mencegah mereka. Hingga Dax dan Gwyn terpisah dan diterkam oleh ikan.
Untung saja bangau tersebut langsung bergegas mengeluarkan mereka dari mulut ikan predator tersebut. Melihat bangau tersebut menyelamatkan anak-anaknya, Pam dan Max akhirnya memutuskan untuk menginap di sana. Hingga keesokan harinya mereka yang akan melanjutkan perjalanan lalu berpamitan dengan bangau tersebut. Kemudian mereka pun terbang, dan hal itu sangat dinikmati oleh Dax dan Gwyn. You have to see this! What is that? Setelah itu mereka pun melewati sebuah menara dan tak lama kemudian mereka sampai di sebuah kota yang dipenuhi dengan gedung. Mereka lalu mendarat di sebuah tong sampah dan kehilangan Paman Dan. Guys, you okay? Yeah! Uncle Dan? Here. Ternyata Paman Dan tersangkut di sebuah besi, lalu jatuh dan tertutupi oleh kain yang membawanya terbang menjauh. Melihat hal itu mereka bergegas mengejar Paman Dan. Sementara Paman Dan jatuh di sebuah taman dan menemukan sandwich. Saat mau memakannya, muncullah geng burung merpati yang mengincar makanannya. Get away, get away! Tak lama kemudian Max keluarganya sampai dan langsung membantu Paman Dan yang lagi diserang oleh geng merpati. Back away! Back away! Back away! Trashy vermin! Tiba-tiba ketua geng merpati yang bernama Cam muncul dan marah karena Mike mengatai mereka dengan sebutan hama sampah. Di sana Pam mencoba untuk bicara baik-baik dan berniat membagi sandwich milik Paman Dan. Setelah bernegosiasi, akhirnya mereka pun berdamai. 50-50. Uncle Dan, cut the sandwich. Alright, alright. Pam lalu memberitahu Cam bahwa mereka sedang tersesat yang akan menuju ke Jamaika. Kemudian Cam menawarkan bantuan untuk mengantar mereka ke temannya yang tahu arah tujuan mereka. Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah gedung restoran tempat teman Cam berada. Di sini Cam memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan chef karena chef adalah predator yang akan memasak mereka untuk dijadikan makanan. Mereka pun lalu bertemu dengan teman Cam, seekor burung macau merah bernama Del. Kemudian mereka pun langsung menanyakan arah menuju Jamaika, yang ternyata tempat asalnya Del. Namun sayangnya Del harus tertangkap oleh chef dan dikurung cukup lama di tempat tersebut. Del lalu menjelaskan arah menuju Jamaika yang begitu rumit dan membuatnya menangis nih, karena sangat merindukan rumah serta teman-temannya. Hal itu lantas membuat Dax merasa iba dan berniat ingin membebaskan Del dengan cara menemukan kunci kandangnya. Tapi hal itu dianggap mustahil oleh Del karena kunci itu terus dibawa-bawa oleh chef yang sangat jahat. Akan tapi Dax yang merasa yakin jika ia bisa mengambilnya. Mendengar hal tersebut, Max berusaha melarang anaknya karena sangat berbahaya. Akan tetapi melihat keinginan Dax untuk membebaskan Del membuat Max akhirnya turun tangan. Ia pun lalu memasuki dapur chef itu berada. Namun chef tersebut sangat ditakuti oleh anak buahnya. Saat Max melihat kunci yang dimaksud, secara diam-diam ia pun pergi untuk mengambilnya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Pam yang ternyata ikut membantunya untuk mengambil kunci tersebut. Setelah berhasil mengambil kunci itu, Max dibuat terkejut saat melihat bebek yang dipanggang. Hal itu membuat mereka ketahuan oleh chef yang membuat mereka kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya mereka malah terjebak dalam kurungan manusia yang sedang berdansa. Hal itu membuat mereka malah ikut berdansa hingga akhirnya berhasil keluar dari kerumunan tersebut. Di sisi lain, chef terus mengejar mereka, sementara mereka bergegas mengeluarkan Del dari kandangnya. Namun sayangnya kunci itu tidak bisa masuk, hingga kunci itu tidak sengaja tertelan oleh Mac. Have to do it. Where's the key? I swallowed it. I want it. Alhasil mereka akhirnya bersembunyi saat chef datang. Tapi akhirnya mereka malah ketahuan nih, hingga membuat Max memuntahkan kunci itu.
Dengan cepat Dale langsung menangkapnya dan membuka kandangnya. Singkat cerita, Dale pun bebas setelah sekian lama nih. Hal itu membuat Dale menjadi sangat senang dan berterima kasih pada Max, serta akan membantu mereka menuju Jamaika. Setelah itu mereka pun berpamitan dengan Cam dan pergi dari sana nih. Don't forget where you got that sandwich. Bye-bye, you country bumpkins. Di perjalanan tiba-tiba Gwen ingin pipis. Lalu Pam menyuruh Gwen untuk pipis saja saat terbang. Namun karena Gwen malu, akhirnya mereka semua mendarat dan menemani Gwen pipis. Do it now, or we leave without you. Let her be. Di saat itu mereka menemukan sebuah pintu. Karena penasaran mereka pun masuk ke dalam dan bertemu dengan para bebek yang sedang berolahraga nih. Mereka pun lalu disambut baik oleh para bebek yang diketuai oleh Gogo. I am Gugu. Ternyata mereka semua sedang berada di sebuah peternakan bebek dengan fasilitas berbagai macam hiburan dan makanan yang berlimpah. Kemudian Gogo pun mengajak mereka untuk berkeliling di peternakan. Di sana terlihat para bebek sedang bersenang-senang. Singkat cerita, mereka pun ikut bersenang-senang di sana. Namun saat sedang berenang, Dax melihat sebuah truk yang ternyata dikendarai oleh Chef. Chef itu lalu membeli para bebek di peternakan tersebut. Namun Gogo dan bebek yang lain malah menganggap jika mereka akan diajak berjalan-jalan nih. Melihat hal itu, Dax selalu memberitahu Gogo dan bebek yang lain tentang apa yang terjadi. Namun sayangnya Dax malah tertangkap. Melihat Dax dalam bahaya, Max bergegas menyelamatkannya. Ia pun meminta para bebek untuk kabur dari sana. Singkat cerita, mereka pun semua akhirnya berhasil kabur dari peternakan dan menuju tempat yang aman nih. Karena kelelahan, mereka lalu mendarat di suatu tempat untuk bermalam. Di sana Max memarahi Dax yang hampir saja tertangkap. Namun Dax yang marah lalu berkata jika ia hanya ingin menyelamatkan para bebek yang akan diculik. Hingga pada malam harinya, Chef mencari keberadaan para bebek yang kabur menggunakan helikopternya. Di sisi lain, saat para bebek sedang tidur, Dax selalu menyendiri. Dax yang sedang sendiri lalu dihampiri oleh Gwen. Saat Gwen sedang berusaha untuk menghiburnya, tiba-tiba helikopter Chef itu menemukan para bebek. Akhirnya Chef berhasil menangkap mereka menggunakan jaring, kecuali Gwen dan Dax. Di atas helikopter, Chef lalu memisahkan Max dan Pam dengan bebek yang lain. Di sisi lain, Gwen merasa sangat sedih karena orang tuanya tertangkap. Ditambah lagi dengan keadaan Dax yang tidak bisa terbang karena sayapnya yang rontok saat tertangkap oleh Chef itu. Hingga tak lama kemudian, Dax menemukan selai bulu Dale yang rontok sehingga dapat membantunya untuk terbang. Di tempat lain, Max dan Pam sedang berusaha untuk keluar dari kandang, tapi sayangnya tidak bisa. Di saat Pam sudah putus asa dan menyalahkan dirinya, Max selalu kembali menyemangatinya dan percaya jika mereka masih bisa kabur dari tempat itu. Hingga tiba-tiba saja kaki Max berhasil keluar dari kandang. That's it! Look! Mengetahui hal itu, Max lantas mempunyai ide untuk berjalan dari dalam kandang untuk melepaskan para bebek yang dikurung. Saat hampir berhasil, tiba-tiba datang Chef menangkap mereka. Lalu Pam menggigit hidung Chef tersebut. Sementara Dale dan para bebek lain melempari Chef hingga terpental dan pingsan. Setelah itu, tanpa sengaja pintu bawah helikopter terbuka. Max dan Pam yang masih terkurung ikut jatuh dari helikopter dan tidak bisa terbang. Saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba datang Gwen dan Dax dengan bulu modifikasinya untuk menyelamatkan orang tua mereka.
Singkat cerita, Max dan Pam berhasil keluar dari kandang dan dapat kembali berkumpul. Mereka pun langsung terbang menuju Jamaika. Tapi Dale yang kehilangan arah merasa mereka tersesat. Hingga tiba-tiba mereka melihat air yang bersinar. Hal itu menandakan jika mereka hampir sampai di pulau Jamaika. Setelah itu Dax dan Gwen memimpin mereka semua menuju Jamaika. Well, what are you waiting for? Tail feather torsion! Setelah sekian lama, akhirnya Dale kembali pulang dan bertemu dengan teman-temannya di sana. Max dan keluarganya juga merasa sangat senang karena dapat menikmati keindahan alam Jamaika nih. Di sana mereka juga bertemu dengan keluarga Kim yang sebelumnya mengajak mereka semua pergi bersama. Mengetahui hal itu, Kim menjadi senang karena dapat bertemu dengan Dax. Lalu Max berterima kasih pada Pam yang sudah membuka matanya untuk melihat dunia luar. Ternyata dunia luar tidak semenakutkan seperti yang ada di bayangannya. Berkat Pam, keluarga mereka berhasil migrasi ke tempat yang lebih indah. Di akhir film nampak Gwen yang ingin membawa teman barunya yang seekor buaya pulang. Tapi tentunya Pam melarang hal tersebut. Setelah itu mereka pun bertemu dengan para penguin. Mereka pun lalu memutuskan untuk kembali migrasi sekalian mengantar para penguin itu kembali ke kutub selatan. Akhirnya perjalanan mereka kembali dimulai. Dalam film ini membawa pesan bahwa rasa takut dan cemas bisa menghalangi diri sendiri dan orang-orang di sekitar untuk berkembang menjadi yang terbaik masing-masing. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye.